Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Ayunda. Di pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai spektrometri fluoresensi dan dibawakan oleh saya tentunya Ayunda Berta dengan NRP 5522310005. Lalu slide selanjutnya yaitu mengenai dapatkah Anda menganalisis spektrometri fluoresensi. Tujuan dari pembelajarannya sendiri yaitu pastinya memahami apa itu spektrometri fluoresensi, terus mengetahui komponen-komponen yang terlibat dan bagaimana prinsip kerja spektrometri fluoresensi, lalu menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari spektrometri fluoresensi. Terus juga dapat mendeskripsikan bagaimana spektrometri fluoresensi digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang industri. Untuk selanjutnya, yakni mengetahui konsep spektrometri fluoresensi sendiri. Spektrometri adalah teknik untuk mengukur jumlah konsentrasi suatu zat berdasarkan spektroskopi. Spektroskopi adalah studi tentang interaksi antara radiasi elektromagnetik dan materi. Spektrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur spektrum radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang atau frekuensi. Nah, pengertian spektrometri ini juga mengaku jenis spektroskopinya pada bidang keilmuan. Spektrometrinya itu kita tahu pastinya ya tentang teknik aplikasi berdasarkan spektroskopi. Sedangkan spektrometernya itu adalah alat atau instrumen yang digunakan dalam teknik spektrometri, jadi saling berhubungan. Nah, ini kita ambil dari jurnalnya Pak Yudono di tahun 2017 spektroskopi. Mungkin adik-adik bisa mencari kalau ingin tahu lebih jelas dan lebih rinci apa sih spektrometri itu dan bagaimana cara kerja dari spektrometri secara universalnya. Lalu fluoresensi sendiri itu adalah suatu metode bagaimana teknik ini bisa kita gunakan untuk menganalisis berbasis emisi cahaya yang dihasilkan oleh molekul setelah menyerap foton atau sinar ultraviolet. Molekul akan memancarkan sinar fluoresensi dengan panjang gelombang yang lebih tinggi daripada sinar eksitasinya. Nah, ini juga kita ambil dari jurnal validasi metode spektroskopi. Bisa juga dicari di link di bawah ini yang ditulis. Terus next, untuk tugas selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi komponen. Apa saja sih di klasifikasi komponen? Yang pertama ada sumber energi eksitasi ya, tentunya bagaimana sumber energi eksitasi ini adalah cahaya yang menghasilkan panjang gelombang tertentu yang digunakan untuk merangsang molekul atau atom dalam sampel. Nah, panjang gelombangnya itu berkisar antara 200 sampai 900 meter, termasuk di sini ada cahaya UV dan cahaya tanpa. Terus diagram yang sampingnya ini adalah yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri ini menunjukkan pengaturan sumber energi eksitasi. Terus yang sebelah kanan ini adalah diagram yang menggambarkan alur prosesnya. Nah, hubungan dengan gambar apa sih hubungannya? Diagram pengatur yang sebelah kanan, sebelah kiri maksudnya, itu menunjukkan bagaimana sumber energi eksitasi diatur untuk memanjang gelombang yang diperlukan. Terus di diagram sebelah kanan, diagram blok yang menggambarkan alur proses dari sumber energi eksitasi hingga molekul dalam sampel. Nah, terus juga ada alat dari spektroskopi fluoresensi yang berada di kiri bagian bawah. Terus selanjutnya yakni monokromatik.
ke monokromator melalui sistem. Ukurannya bermacam-macam ya, sesuai dengan distance dan aplikasi yang digunakan. UV itu adalah wadah tempat sampel saat dianalisis. Terus di diagram detektor nanti tunjukkan proses pengukuran intensitas cahaya oleh detektor. Untuk slide selanjutnya, sebelumnya ini ada gambarnya ini adalah proses dimana dari light source atau cahaya ultraviolet diteruskan ke silit diteruskan minor diteruskan ke detektor grating diteruskan ke minor lagi, lalu diteruskan sampel meneruskan ke detektor hingga nanti dihasilkan hasil akhirnya di data melalui komputer. Terus ada prinsip fluoresensi sendiri itu mengambil 4, yakni eksitasi, emisi, keadaan tereksitasi dan deteksi. Eksitasi itu proses di mana molekul menyerap energi dari sumber cahaya tanpa ada sinar UV. Ini menyebabkan elektron dalam molekul berpindah ke energi yang lebih tinggi atau keadaan eksitasi. Jadi keadaan tereksitasi itu ketika molekulnya itu menyerap energi dari sumber cahaya seperti UV atau cahaya tampak. Nah, elektron itu tadi berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi yang disebut itu keadaan eksitasi atau keadaannya itu tidak stabil begitu. Terus yang kedua itu ada emisi. Setelah dalam keadaan tereksitasi, elektron akan ke keadaan dasar. Dalam proses ini energi dilepas dari cahaya fluoresensi dengan panjang gelombang yang lebih daripada cahaya eksitasinya. Jadi emisi itu kebalikannya dari eksitasi ya, dimana panjang gelombangnya itu lebih panjang daripada cahaya eksitasinya sendiri. Ini juga ada di mana deteksi itu cahaya fluorescent dipancarkan diukur oleh detektor berdasarkan spektrum fluoresensi secara spesifik. Ini secara spesifik kalau tidak. Terus next, faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini yang pertama ada struktur kaku, rigidity, yaitu molekul struktur kaku seperti senyawa aromatik. Terus ada rison, triptofan, itu memiliki struktur yang sangat kaku sehingga struktur ini tuh dapat memiliki intensitas fluoresensi karena ini tuh agak sulit untuk dianalisis ya, ini deteksi fluoresensinya. Terus ada pH yang dapat mempengaruhi ya bentuk molekul dan mempengaruhi. Karena kenapa? Molekul ini kan berinteraksi nanti berinteraksi berbeda dengan zat kandung pada bahan lingkungannya. Nah, nanti kan dia akan menghasilkan keluar yang mungkin datanya nanti lebih ke asap, bahasa ya ke bahasa, jadi nggak bisa gitu. Dan ya mempengaruhi intensitas dari fluoresensinya. Terus ada konsentrasi sampel. Pada yang lebih tinggi, efek pemadaman dapat efek cahaya eksitasi yang mempengaruhi fluoresensi. Nah, berarti terlalu banyak molekul dalam sampel itu dapat menyebabkan penurunan intensitas dipancarkan. Pelarut polar dapat emisi kepanjang gelombang yang lebih panjang. Nanti pelarut yang rendah memungkinkan terjadinya kenaikan yang mempergerakan molekul. Nah, berarti jenis pelarut juga sangat dapat mempengaruhi ya panjang gelombang dan intensitas fluorescence. Jadi panjang gelombang yang dihasilkan nanti banyak atau lebih ya. Jadi pelarut itu sudah dapat mempengaruhi. Lalu selanjutnya kita ke di sendiri itu ada di pemberian radiasi eksitasi ya, dimana serap dengan radiasi eksitasi dari bulan. Terus energi radiasi ini mengangkat dalam sampel tingkat yang lebih tinggi. Tingkat apa ini? Tingkat energi gelombangnya atau tingkat dari cahaya infrared sendiri.
dimasukkan dalam sampel naik ke tingkat yang lebih tinggi tadi, ke keadaan transisi. Terus di yang kedua keadaan fluoresensi, setelah batu dalam keadaan osidasi langsung akan kembali ke tingkat yang lebih rendah, keadaan dasar kembalikan. Nah, selama proses ini lagi dilepas dengan fluoresensi. Panjang gelombang cahaya fluoresesi ini lebih panjang, jadi kalau ke tingkat lebih rendah itu lebih panjang panjang gelombang cahaya ekstasi. Kalau dia tadi ya ke tingkat lebih tinggi itu panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, cahaya dari gelombang cahaya eksitanya. Terus pengukur data ya, kita mengukur sampel yang diukur oleh detektor pada benda itu. Nah, detektor ini nanti bisa cahaya dan menghasilkan data yang dapat diambil untuk menentukan sifat molekuler dari zat sendiri. Lanjut next ke kelebihan dan kekurangan dari alat spektrometri fluoresensi. Kalau kelebihannya jelas ya, menunjukkan sensitivitas tinggi di mana nanti pasti akurat daripada menggunakan cara yang tradisional langsung itu kan lebih enak. Terus spesifikasinya tinggi, terus mengenai deskriptif atau efisien, teraplikasinya kan luas. Kekurangannya juga ada seperti pengaruh biasanya dari pH, suhu, terus dua keterbatasan pada hawa non-fluorescent atau tidak semua kondisi fluoran atau pewarna. Terus ketiga pointing kehadiran pengganggu seperti oksigen dan transparansi dan mengganggu hasil asli. Juga menyebabkan kalibrasi, menambahkan kalibrasi tepat, menambahkan akurasi hasil, dan keenam biaya alat. Biaya alat ini untuk fluoresensi alatnya mahal ya. Ini juga perlu diperhatikan. Terus aplikasi dalam dunia industri apa saja sih? Spektrometri ini dapat dihasilkan di berbagai sektor mana sih? Bagi industri yang pertama analisis obat. Nah, ini ya pengembangan fluoresensi digunakan untuk menganalisis obat dalam kesehatan dan melakukan perawatan serta pemberian deteksi kemungkinan di obat itu bahan aktif dan obatnya itu yang digunakan apakah baik untuk pasien atau tidak. Terus yang di bidang industri makanan itu artinya quality control ya, menjadi quality control atau kontrol kualitas dan quality regulasi atau kontrol regulasi. Ini untuk memastikan produk demi standar kualitas ditetapkan. Nah, sebelum ke konsumen nantinya harus tahu kualitasnya ini produk sudah standar BOM atau belum, atau sudah memenuhi kayak hal atau ada campuran bahan haram. Kan misalnya orang muslim dan mayoritas tidak boleh makan babi, ternyata ada bahan babinya. Dapat dianalisis nanti spektrometri fluoresensi sendiri kadar babi berapa, seperti itu. Lalu pewarna kain ya, pewarna kain di tekstil ini digunakan mendeteksi bahan dalam pewarnaan kain memastikan bahan. Lalu untuk di bidang lingkungan diri ini tentunya untuk memantau lingkungan, kondisi lingkungan dan itu bisa dideteksi spektrometri fluoresensi. Seperti analisa tanah, air, deteksi logam berat dan air. Air dalam bidang elektro atau dalam bidang listrikan itu digunakan untuk mendeteksi zat pada komponen elektronik seperti lampu LED ya, memastikan performa itu cukup tinggi. Nah, dari sini ya kita mengetahui bagaimana fluoresensi ini bekerja dan juga beroperasi. Sudah, terima kasih sudah mengamati penjelasan PPT dan maka dapat mengaplikasi untuk belajar dan juga bisa menyiapkan kekurangan